Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa taufiqihi wa inayatihi summa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma khususan li muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pematang Cengkring yang telah bersusah payah membuat program pengajian rutin setiap malam Selasa. Ini termasuk tidak hanya kewajiban Kepala Desa, tapi sebenarnya kewajiban kita pribadi masing-masing. Karena menuntut ilmu itu tidak pun diperintahkan oleh Bapak Kepala Desa, dia itu adalah merupakan kewajiban bagi kita. Tidak mungkin benar ibadah seseorang itu kalau dia tidak menuntut ilmu. Nah, orang yang beribadah tanpa belajar atau menuntut ilmu, sudah jelas ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Minhajul Abidin, orang yang beribadah tidak berilmu lebih banyak merusaknya daripada memperbaiki, baik ilmu akhirat ataupun ilmu dunia. Jadi walaupun pada malam ini kita tidaklah banyak, seharusnya kalau sudah terprogram seperti ini, setiap malam Selasa kita ganti-ganti tempat. Biasanya tempat itu satu saja. Jadi kita sangat sedih juga. Masjid kita semakin hari insyaallah semakin mendekati siap. Tapi untuk memakmurkan, selain daripada bangunan, memakmurkan masjid itu dengan meramaikannya, tidak hanya pada sholat berjemaah, tapi kita isi di masjid itu dengan kegiatan-kegiatan, termasuklah menuntut ilmu. Jadi usahakanlah kita ajak kawan-kawan, saudara kita, tetangga masjid supaya datang ke masjid. Karena pada malam Selasa ini seminggu sekalinya. Kalau dikategorikan menuntut ilmu itu belum sempurna sebenarnya. Tapi dapat datang seminggu sekali rutin jadilah. Itu pun kadang payah. Itulah dunia akhir zaman. Sebenarnya kita dilalaikan oleh diri kita sendiri. Hawa nafsu, hubbud dunia itu tak tinggal dalam diri kita, sehingga menganggap enteng akhirat itu. Padahal ketika kita meninggal, siapa yang kita panggil? Tentunya Pak Labai, guru-guru di kampung. Tapi semenjak kita hidup, kita malas menjumpai dia, malas bertatap muka dengan dia dalam majelis ilmu, sampai kita mati. Kan sedih kan? Demikian pesta. Saat pesta kita panggil dia, kenduri, Pak Labai, Pak gurunya. Kemudian setelah situ udah kita tinggalkan. Seolah syariat hanya saat kenduri,
Syariat hanya saat kematian. Setelah itu kita tak pakai lagi. Bermaksiat lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita takutkan. Jadi mudah-mudahan kampung kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita memulai kajian-kajian ilmu seperti ini. Jangan bosan kita mengajak tetangga-tetangga kita. Bapak-bapak, cuma malam ini tak ada ibu-ibu. Kalau dapat suruh aja datang ibu-ibu. Karena siang itu agak sulit juga, paling-paling perwiritan Yasin. Perwiritan Yasin itu tidak seminggu sekali pengajian. Tak seminggu sekali. Jadi kalau dapat ramaikan masjid ini, tidak hanya bapak-bapak tapi ibu-ibu. Kita ajak dia. Dapat tak dapat dia bisa hadir. Maka saya agak iri kepada pengajian di daerah Modang itu. Yang datang itu jauh-jauh. Dari Kelambesanan, dari apa namanya tu, lewat Pagurawan sana, Sidomulyo, sendirian datang, Masya Allah. Datang untuk mendengarkan kajian. Jadi pengajian itu banyak sebenarnya, tidak hanya di sini. Tapi kita usahakan kita ramaikan daerah kita, kampung kita sendiri. Jadi dengan apa yang dianjurkan oleh Bapak Kepala Desa itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sangkutkan kepada politik. Tidak ada kaitan. Kepala desa membuat ini, nanti dia nak calon lagi begitu gini, jangan sangkutkan ke situ. Programnya yang baik maka kita ikuti. Kalau penguasa itu tak baik, jangan kita ikuti. Maka wajiblah kita patuh kepada seorang pemimpin apabila pemimpin itu patuh kepada Allah dan Rasul. Itulah dalam pengertian ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, sami'na wa ata'na. Taat kepada Rasulullah, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Wa ulil amri minkum. Dan pemerintah, andai kata pemerintah memerintahkan kita untuk kumpul pengajian, maka wajib kita datang. Wajib jadinya. Kalau itu baik, tapi kalau tak baik, maka tak ada kewajiban bagi rakyat untuk mematuhinya. Itulah kuatnya penguasa itu. Pahalanya sangat besar kalau berlaku baik. Jadi mudah-mudahan kita selalu saling nasihat menasihati dalam kebaikan. Baiklah, bersyukur kita kepada Allah, kita masih bisa menuntut ilmu walaupun seminggu sekali. Kalau saya pribadi malam ini, nanti kalau di sini nanti kalau luang waktu saya lanjut ke sana. Mudah-mudahan dapat saya mengaji lagi di sana. Mengaji tahsin. Banyak juga salah. Al-Fatihah saya perbaiki. Sama Ustaz Awaluddin Wasis saya sampaikan. Jadi kita belajar itu tidak hanya satu tempat kalau dapat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah banyak bagi kepada kita. Kemudian salawat salam semoga Allah limpahkan buat kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di akhirat kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada malam ini materi yang sudah dijatah untuk Pak Isa yaitu tauhid dan tasawuf. Tauhid malam di pesantren sudah di situ, kemudian kita lanjutkan tasawuf. Semua itu yang fardu ain yang kita pelajari. Kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Syahdan, terkadang dusta itu jadi wajib dan terkadang dusta itu jadi mubah, yakni harus. Ini berkenaan masalah lidah tempoh hari. Sampai kajian yang telah lewat, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW yang bermaksud bahwa dusta itu satu pintu daripada beberapa pintu munafik. Salah satu pintu dari pintu munafik itu adalah dusta itulah.
Itu. Kita lanjutkan ini tadi. Terkadang bisa pula dusta itu menjadi wajib. Padahal dusta itu kan dosa yang amat sangat. Bahkan kata Imam Ghazali, ibunya daripada segala dosa, maksiat. Omaknya. Tapi kok bisa wajib? Dan terkadang mubah, tapi tak ada sunat. Bisa dusta itu menjadi wajib, bisa dusta itu menjadi mubah atau harus. Apa misal yang wajib dan misal yang wajib itu seperti ia berdusta sebab hendak melepaskan orang yang hendak dibunuh oleh orang dengan zalim. Satu, di dalam kitab ini dijelaskan, misal yang wajib itu seperti ia berdusta karena hendak melepaskan orang yang hendak dibunuh. Ada orang yang hendak dibunuh, dia nak melepaskannya karena dia nak dibunuh. Dia nak dibunuh itu oleh siapa? Oleh orang yang zalim. Berarti orang yang zalim datang kepada seseorang untuk mau membunuhnya. Jadi kita tahu nanti kalau kita tunjukkan orang yang nak dibunuh ini tadi, maka kita udah bekerja sama kepada orang yang zalim. Jadi macam mana caranya? Tak boleh tidak kita lindungi. Jadi wajib kita melindungi saudara kita dari orang-orang yang zalim. Wajib tuh. Itu salah satu contohnya. Dia berdusta karena hendak melepaskan orang yang hendak dibunuh. Siapa yang nak membunuhnya? Orang yang zalim. Jadi dia berdusta supaya jangan orang yang zalim itu membunuh orang yang kita lindungi tadi. Satu, atau hendak melepaskan harta pertaruhan orang kepadanya, atau hendak melepaskan harta pertaruhan orang kepadanya. Ini dia. Jadi ada harta pertaruhan orang yang dititipkan orang kepada dia, datang orang nak merampok. Perampok itu zalim, pencuri itu zalim. Jadi dialah hendak melepaskan itu. Jadi hendak melepaskan harta pertaruhan orang kepadanya daripada siapa? Orang yang zalim juga. Jadi dia memelihara harta yang diamanahkan oleh saudaranya kepada dia. Jadi nak dirampok, nak dirampas oleh orang yang zalim. Itu yang kedua. Atau hendak memeliharakan harta orang muslim. Jadi harta orang muslim. Jadi nampak kita dizalimi, hartanya dizalimi, harta saudara kita orang muslim. Maka kitalah berperan di situ, jangan sempat harta orang muslim itu dizalimi. Walaupun dengan berdusta sekalipun. Tuh, kemudian selanjutnya atau istri orang muslim daripada hendak dizalim oleh orang, padahal tiada lepas dan tiada terpeliharakan segala yang demikian itu melainkan dengan berdusta. Maka berdusta itu hukumnya wajib. Nah, contoh-contoh itu tadi, satu, ada orang hendak dibunuh oleh orang zalim. Yang kedua, hendak melepaskan ada harta yang diamanahkan kepada kita. Yang ketiga, harta orang muslim hendak dizalimi oleh orang zalim. Kemudian istri orang muslim, bini orang Islam, hendak dizalimi oleh orang zalim. Padahal semua itu tidak bisa, tiada lepas, tiada terpelihara keadaannya daripada orang zalim itu
kalau tidak kita berdusta. Tak ada jalan lain untuk menyelamatkan kejadian-kejadian seperti itu dari orang zalim, maka berdusta hukumnya wajib. Tapi kalau ada jalan lain, bahkan dia bisa menantangnya, ada kekuasaannya, ini anda apa kau? Hadapi aku dulu, bahwa kau bisa nak bunuh ini saudaraku. Itu kalau mampu dia dan bisa dia menyelamatkan saudaranya tadi, jangan kita berdusta, karena dia mampu. Ini tak nampak jalan lain lagi, hanya berdusta itulah supaya bisa selamat orang dari dibunuh, selamat harta amanah, selamat harta orang muslim, selamat istri orang muslim dari orang yang zalim. Berarti membongak itu bisa juga menjadi wajib, tapi tengok keadaannya. Betul-betul tak dapat lagi jalan yang tak berdusta. Tapi kalau dapat jalan yang tak berdusta, maka haram pula berdusta, bukan wajib, menjadi haram pula. Habis itu misal yang wajib. Ini sekedar contoh. Adapun misal yang harus berdusta itu seperti apa? Berdusta sebab anda mendamaikan orang yang berkelahian. Di sini bahasa Melayunya. Ada orang yang berkelahi, maka kita melerainya, memisahnya. Tidak ada jalan lain untuk memisahkan supaya jangan berkelahi saudara kita itu tadi, kecuali berdusta. Maka berdusta di situ hukumnya tidak wajib, melainkan mubah, boleh berdusta. Boleh berdusta berarti tidak menjadi kewajiban. Tidak menjadi kewajiban, cuma boleh, tidak menjadi wajib. Itu satu. Dan orang yang berbantah-bantah tadi berkelahi, bertumbuklah kita bilang, gara-gara perkara tanah, mau tuh main pagang, kan? Jadi pihak desa, entah Pak Kadusnya, tukang damainya, berbantah-bantah. Atau mendamaikan antara dua istrinya. Ini kalau bininya dua, berkelahi pula dua bininya. Maka supaya mendamaikan dua istrinya tadi, maka dia berdusta. Tak ada jalan lain kecuali berdusta. Maka berdusta di sini hukumnya mubah, habis. Maksudnya boleh. Dan barang sebagainya, contohkanlah yang lain-lain. Maka jika tiada dapat yang demikian itu melainkan dengan berdusta, maka yaitu harus berdusta, boleh berdusta. Jadi contoh berdusta yang wajib udah, contoh berdusta yang harus mubah udah. Jadi perkara yang wajib karena membahayakan bagi jiwanya. Andai kita tak berdusta, maka matilah saudara kita. Andaikan kita berdusta, amanah orang akan hilang. Andai kata berdusta, harta orang muslim habis. Jadi agak berat dia kalau yang wajib tadi. Habis itu. Lanjut sedikit. Kita simak perkataan Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Wa kullu maqsudin mahmudin yumkinu tawassulu bis-sidqi wal kizbi jami'an fal kizbu fihi haramun. Wa in amkanat tawassulu bil kizbi duna as-sidqi fal kizbu fihi mubahun. In kana husulu zalikal maqsud mubahan wa wajibun in kanal maqsudu wajiban famahma kana fi sidqi safku dami muslimin
qad ikhtafa min zalimin fal kizbu fihi wajibun wa mahma kana la yutimmu maqsudu harbin au islahin zatal baini aw istimalati qalbil majni alaihi illa bil kizbi fal kizbu fihi mubahun illa annahu yanbaghi an yahtariza minhu ma amkan. Itu perkataan Imam Ghazali yang kedepannya nak kita jelaskan. Apa kata Imam Ghazali dalam bahasa Melayu dalam kitab ini? Kata Imam Ghazali, bermula tiap-tiap maksud yang kepujian, maksud yang baik, dapat menyampaikan kepadanya dengan benar. Maksud kepujian itu tujuannya yang baik, dapat kita menyampaikannya dengan berkata benar dan dengan berdusta bersamaan. Dengan benar pun bisa, tak bongak kita, dengan berdusta pun bisa. Maksudnya maksud kepujian. Maka berdusta di dalam itu haram. Haram hukumnya. Kenapa? Karena dusta dan tak dusta sama. Bisa dia. Berdusta, tak berdusta bisa. Ada peluang tak berdusta. Kalau bersamaan dia, maka kita pilih berdusta, maka dalam keadaan itu haram. Dan jikalau dapat menyampaikan akan maksud itu dengan berdusta, tiada dapat dengan benar, maka berdusta itu mubah jika ada yang dihasilkan itu mubah. Andai kata tidak kita bercakap dengan cakap yang betul, nak mesti berdusta juga. Tak bisa tidak. Kalau tak berdusta, maka perkara tak selesai. Tapi perkara apa? Boleh berdusta karena tidak dapat jalan yang benar, maka dengan berdustalah perkara itu akan selesaikan. Jadi berdusta itu dihukumi boleh atau mubah jika ada yang dihasilkan dari berdusta itu yang mubah juga. Yang harus sebagaimana contoh tadi, uang yang berkelahi tadi, tak ada jalan lain berdusta kita, maka dia tak jadilah berkelahi. Kita damaikan, maka berdusta di situ hukumnya mubah. Tapi kok bersamaan pula dia berdusta bisa, berkata benar bisa, selamat kawan nih, maka haram berdusta. Jadi kok yang dihasilkan itu mubah, maka berdusta boleh kalau tak ada jalan lain. Maka kejadian yang mubah tadi perkaranya tu agak enteng. Kalaupun tidak kita datang ke situ, tidak terjadi masalah apa-apa. Macam bini berkelahi lah, lama itu pisah sendirinya dia latih, kan tidak mengakibatkan hal yang membahayakan kali, ataupun berbantah-bantah di warung. Minum kopi tak habis kopi kawan, asik berkelahi, uang nak singgah pun tak jadi. Buantam. Jadi hal seperti itu tuh peluang bahayanya kan berkurang, tak apalah bosa. Jadi kalau kita untuk mendamaikan perbantahan itu hukumnya mubah. Mubah. Jadi kalau berdusta mubah juga hukumnya. Kalau tidak ada jalan lain, tak bisa berkata benar. Tapi kalau bisa berkata benar, jangan kita berdusta. Kalau yang dihasilkan itu mubah. Namun kalau wajib juga berdusta. Dan wajib berdusta jika ada maksud itu wajib. Dimisalkan lagi. Maka misal yang demikian itu apa? Manakala di dalam benar, bercakap kita benar perkataan kita, akibatnya apa? Menumpahkan darah orang muslim. Kalau kita berkata benar, akibatnya buruk, menumpahkan darah orang muslim yang tersembunyi daripada orang zalim. Maksudnya itu ada orang muslim yang bersembunyi dari kejaran orang yang zalim. Didatanginya kita, kalau kita berkata benar,
maka tertumpahlah darah orang muslim tadi. Maka tak boleh tidak kita berdusta supaya tidak tertumpah darah orang muslim tadi. Maka di sini contoh yang wajib. Itu dia. Tapi kalau layak dia untuk dibunuh, tunjukkan dia. Itu kan jangan lupa ada enam yang ghair muhtaram, yang tak dihormati, boleh dibunuh dari kalangan manusia maupun binatang. Ada yang ingat lagi yang boleh dibunuh, bahkan dianjurkan dibunuh? Babi dari kalangan binatang. Babi. Anjing gilo, itu dibunuh. Kalau anjing tak gilo jangan dibunuh. Kalau kehausan kita bagi dia minum. Kalau anjing tak gilo, kalau anjing gilo, kalau babi gilo tak gilo, bunuh. Buat tu babi. Dia tu hama itu. Ya perusak. Ya. Babi tadi pula tak ada dia masalah jinak tidak. Tapi kalau gilo tidak, anjing gilo dibunuh, tapi kalau anjing tak gilo tak dibunuh. Kemudian ini dari jenis itu, jadi dari jenis binatang, babi dan anjing. Kemudian 4 lagi ini apakah dari jenis manusia, kita ikuti. Yang ketiganya zani muhsan, berarti manusia juga. Orang yang berzina. Zina muhsan itu orang yang pernah menikah dengan nikah yang sah, baik duda atau janda atau bini wang dengan suami orang. Itu halal darah. Kemudian dari jenis manusia juga lagi murtad. Murtad. Kemudian kafir harbi. Kafir zimmi tidak. Murtad, orang Islam keluar dari Islam, murtad. Berarti lebih parah orang murtad daripada kafir zimmi kan? Kafir zimmi tak ada ancaman dibunuh. Kita bertanggung sama orang kafir zimmi, kita kasih kok kelapan, kita bantu, tak masalah. Itu pula dia. Tapi kalau murtad, ya Allah, masuk ke dalam Islam, tak mau bunuh. Begitu. Ngoi murtad. Itu apa lagi? Ini yang ke-6, tarikus sholah. Inilah kadang slogan juga nak mencakapkan. Tapi kok tak dicakapkan, kadang tak mau, takut. Bahaya betul orang yang tak sembahyang. Bahaya betul.